Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzal al-furqan liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, summa ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini, hari yang ke-17 di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang penuh dengan mubarakah ini, dalam rangka kita senantiasa kemudian melaksanakan salah satu ibadah kepadanya, di dalam rangka kita senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu kita telah menjelaskan tentang kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan pengertian tentang cinta seorang hamba kepada Allah. Pengertian tentang bagaimana kemudian definisi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita telah menjelaskan tentang beberapa perkataan para ulama kita. Di antaranya perkataan Imam Al-Ghazali, kemudian perkataan Ibnu Taimiyah, yang mana kemudian pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan menyebutkan tanda-tanda yang dikatakan orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, yang pertama, seseorang dikatakan senantiasa cinta kepada Allah manakala dia banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat Allah kapanpun dan dimanapun dia berada. Apakah dia dalam keadaan duduk? Apakah dalam keadaan berdiri? Ataukah dalam keadaan berbaring? Dia senantiasa kemudian banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya akan senantiasa merasa tentram, merasa tenang.
Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang banyak mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya senantiasa akan kemudian merasa tenang, merasa tentram. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mengalami satu masalah, mengalami satu persoalan, entah dengan keluarganya, istrinya atau suaminya, entah dengan anak-anaknya, entah dengan pekerjaannya yang ada di kantor dan sebagainya, maka hendaklah dia banyak mengingat kepada Allah. Hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan banyak mengingat Allah, maka sudah barang tentu kemudian ya persoalan yang dia hadapi, kegalauan yang dia hadapi akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tanda yang kedua adalah seorang hamba haruslah senantiasa kemudian banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin dikatakan diri kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah. Taat di dalam menjalankan perintahnya, menjalankan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada diri kita di dalam Al-Quran. Dan juga kemudian senantiasa ya taat di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ya bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambamu, kepada pengikutmu, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintaimu. Bukan itu saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya dosamu. Jadi jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita umur di atas permukaan dunia ini, maka mari kita pergunakan dengan banyak melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Demikian pula senantiasa meninggalkan segala bentuk, segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang pada diri kita. Yang manakala kemudian hal itu senantiasa kita perhatikan dan senantiasa kemudian kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa kemudian akan mencintai diri kita. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita senantiasa mengasihi orang lain. Mencintai orang lain. Sebagaimana kemudian kita mencintai diri kita sendiri. Di dalam salah satu sabda Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan
La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah. Hatta yuhibba li ahihi. Sampai kemudian dia mencintai orang lain, mencintai saudaranya yang lain. Sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau saudara kita, teman kita mengalami satu masalah, mengalami satu persoalan, maka tentunya sebagai wujud kecintaan kita, sebagai wujud kasih kita kepadanya, maka kita harus memberikan pertolongan. Kita harus memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh saudara kita tersebut. Jangan kita biarkan saudara kita menanggung masalahnya sendiri. Kalau kita mampu memberikan berupa harta misalnya, maka itu kita lakukan. Itu jalan yang kita tempuh. Akan tetapi misalnya kalau kita tidak mampu melakukan yang seperti itu, maka paling tidak kita memberikan saran-saran, kita memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi masalah, bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi oleh saudara kita tersebut. Jangan kita biarkan saudara kita menanggung masalahnya sendiri. Sampai kemudian misalnya berjalan ke sana kemari, tetapi kemudian tidak mendapatkan jalan keluar, jalan yang terbaik untuk bisa mengatasi masalah yang dia hadapi, persoalan yang dia hadapi pada saat itu. Selaku seorang muslim, selaku seorang hamba Allah, maka tugas kita adalah mari kita senantiasa kemudian berusaha untuk membantu saudara kita yang mendapatkan ujian, yang mendapatkan masalah di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang keempat adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan cobaan pada diri kita, maka mari kita senantiasa menanamkan sifat kesabaran pada diri kita di dalam menghadapi musibah, di dalam menghadapi cobaan yang menimpa diri kita tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, al-khawf wal ju', demikian pula kehausan, kelaparan, wa nafsi minal amwal, dan juga kemudian kita diuji dengan kekurangan harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal amwal wal anfus, dan juga diuji jiwa kita, was samarat, dan kurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka di dalam lanjutan ayat tersebut, allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila engkau diberikan ujian, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan saja diucapkan tatkala misalnya ada saudara kita yang meninggal dunia. Akan tetapi tatkala Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan kepada kita cobaan, maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun juga kita ucapkan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, hendaklah kita senantiasa kemudian
memiliki yang namanya sifat tawadu, memiliki yang namanya sifat rendah hati. Orang yang senantiasa kemudian tawadu, ya, merendahkan dirinya, menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Dan senantiasa kemudian rendah hati, senantiasa ringan tangan, memberikan hal-hal apa yang dia miliki kepada saudaranya, maka itu adalah ya salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu sabda Rasulullah dikatakan, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memilih yang ada di dalam hatinya ya sifat kesombongan, ya, sekalipun itu sebesar biji sawi. Jadi kalau kita senantiasa masih memiliki sifat togo, masih memiliki sifat sombong pada diri kita, sifat angkuh pada diri kita, maka tentunya ini adalah ya salah satu sifat yang harus kita buang, salah satu sifat yang sepantasnya tidak ada pada diri kita. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, yang terakhir kita sebutkan pada pertemuan kita pada subuh hari ini adalah hendaklah kita senantiasa kemudian banyak mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang senantiasa kemudian mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia senantiasa kemudian mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa banyak mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ya tanda atau alamat yang disebutkan berkaitan dengan kecintaan seorang hamba di sisi Allah. Mudah-mudahan kemudian ya kita yang hadir di tempat ini ya paling tidak ya sudah memiliki ya keenam hal tersebut. Ya. Kalaupun misalnya belum terkumpul semuanya, maka paling tidak kita sudah memiliki ya beberapa tanda-tanda daripada kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita senantiasa banyak berharap, mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ya kasih sayangnya. Senantiasa kemudian memberikan kepada kita ya bantuannya, sehingga kemudian kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa kemudian banyak bersyukur dan senantiasa kemudian ya betul-betul ya menghambakan diri kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang sama dimuliakan oleh Allah, saya kira ini beberapa nasihat yang kita sampaikan berkaitan dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan kasih sayang kepada kita, dan senantiasa kemudian mengelompokkan diri kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintainya. Kalau ada kebenaran di dalam penyampaian ini, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah maka itu datang dari diri saya selaku manusia biasa. Kita menutup dengan membaca doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.